Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan kepada kami. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati jam pemberitaan firman Tuhan ini, agar kami semua boleh memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan boleh mendapat pencerahan dari Tuhan sendiri. Biarlah kiranya Allah Roh Kudus memimpin dan memberkati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, pimpin juga perjamuan kudus kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, baik saudara, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai karunia-karunia Roh Kudus. Setelah beberapa seri kita membahas mengenai buah roh, ya, yang 9 macam itu. Nah, saudara, hari ini saya akan memberikan penjelasan-penjelasan secara umum sebagai pengantar mengenai karunia-karunia roh, dan minggu depan saya kembali juga memberikan semacam pengantar di dalam hal bagaimana kita menggolongkan karunia-karunia roh itu. Dan setelah itu baru kita akan membahas, mungkin tidak satu persatu, mungkin ada yang dibahas satu, ada yang dibahas sekaligus 2 atau mungkin 3, ya, sehingga kita mempunyai pemahaman yang sangat lengkap dan sangat utuh mengenai karunia-karunia rohani yang saat ini itu sudah banyak sekali diselewengkan di dalam gereja, ya. Baru-baru ini ada KKR Philip Mantova di Kupang, dan itu menimbulkan kekacauan di sana, ya, karena habis KKR, saudara, katanya di sana itu orang disuruh terima Roh Kudus, ya. Ini saja sudah salah. Yang memberi Roh Kudus itu Tuhan Yesus, bukan pendeta. Pendeta tidak berhak memberi Roh Kudus kepada orang, karena Roh Kudus adalah Allah pribadi ketiga Tritunggal. Sedangkan kita manusia, maka yang memberikan roh Allah kepada kita haruslah Allah sendiri. Maka untuk itu Yesus Kristus setelah naik ke surga bersama-sama dengan Bapa mengutus Roh Kudus untuk diberikan kepada gereja, mencari dan menyelamatkan yang terhilang, saudara. Maka sudah jelas couplingnya sebetulnya. Pendeta itu membaptis orang dengan air, ya, akan membaptis orang dengan air, ya. Sedangkan Tuhan Yesus sebagaimana dikatakan oleh Yohanes Pembaptis itu membaptis dengan Roh Kudus. Dia yang datang lebih besar daripadaku, yang datang kemudian, di mana tali kasutnya pun aku tidak layak buka. Dialah yang membaptis kamu dengan Roh Kudus. Jadi siapapun manusia tidak berhak membaptis dengan Roh Kudus atau mengatakan kepada seseorang terima Roh Kudus. Tidak. Nah, di sana katanya ada orang menerima Roh Kudus, lalu bahasa roh rame-rame, dan cilakanya ada pembaptisan ulang. Dan yang dibaptis ulang ini banyak dari jemaat Gemit, gereja Masehi Injili di Timur. Sampai gereja Gemit itu mengeluarkan surat, semacam surat penggembalaan terhadap jemaatnya untuk jangan mau pergi ke gereja Philip Mantova. Karena setelah dibaptis, dia mengajak pergi ke gereja Philip Mantova, saudara. Itu ada surat. Dan saya rencana akan membahas itu, saudara, sebagai rangkaian daripada kritikan saya terhadap kesalahan-kesalahan ini. Nah, saudara, ada banyak penyimpangan, ya, hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab pada masa ini. Dan di era media sosial ini sekarang, semua terbuka, saudara. Semua kelihatan, ya, kecuali seseorang gereja diam-diam lalu tidak rekam apa-apa, ya, dia mengajarkan apapun kita tidak tahu, ya. Dia tidak live streaming, dia tidak membuat video, dia tidak mempublikasikan kebaktiannya, ya, kita tidak tahu. Tapi kalau itu sudah dipublikasikan, maka itu sudah menjadi konsumsi umum. Semua orang Kristen bahkan dari agama lain pun bisa nonton, ya. Nah, karena kalau sudah terjadi bahwa itu konsumsi umum,
Maka pendeta-pendeta yang mau mempertahankan kemurnian ajaran Injil yang sejati punya hak untuk memberikan sanggahan, punya hak untuk mengatakan itu sesat, punya hak untuk mengatakan ini salah, punya hak untuk mengatakan itu tidak benar. Dan kita membuktikan ketidakbenaran atau penyelewengan itu dengan firman Tuhan, dengan Alkitab, saudara. Ya, jadi kalau dulu mungkin mereka bikin kebaktian di hotel-hotel, ya, sembunyi-sembunyi, ya, bukan sembunyi-sembunyi, ya, tapi kan hanya mereka yang tahu, kan, tidak ada live streaming, kita juga tidak lihat videonya, maka ya kita tidak bisa memberikan tanggapan, saudara, karena itu untuk konsumsi mereka, ya. Jemaatnya juga mau, kan, ya, kalaupun pengajarannya menyeleweng, kan jemaatnya mau, ya. Tetapi kalau sudah dipublis secara umum, maka kita harus memberikan respons. Demikianlah pendeta yang bertanggung jawab, ya, karena bukan tidak mungkin jemaat kita sendiri pun akan melihat, ya, misalnya katakanlah di GGRI akan melihat, lalu mungkin dia mendapat kekurangan pengajaran, lalu kemudian dia lihat, oh itu kok bagus sekali, ya, oh puji-pujiannya, pendetanya hebat, ya, kok bisa numpang tangan orang terima Roh Kudus. Saya rasanya belum terima Roh Kudus, pendetaku di GGRI nggak mampu loh memberikan Roh Kudus, maka sekarang saya mau ikut kebaktian itu. Ini bahaya sekali, saudara. Maka kita perlu memberikan satu tanggapan, respons yang meluruskan semua kesalahan-kesalahan yang ada. Nah, saudara, itulah fakta saat ini. Ada banyak kekacauan, penyelewengan, terutama di dalam hal karunia-karunia rohani. Ya, hari ini kita sudah membaca tadi 1 Korintus 12 dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, di mana Paulus di sana mencatat, ya, menulis semua karunia-karunia rohani yang ada di dalam gereja. Kalau di dalam ayat yang pertama, Paulus menggunakan istilah di situ untuk karunia-karunia roh, itu pneumatikon, ya. Pneumatikon itu juga bisa berarti the gifts of the spirit, ya. Karunia roh, maka Indonesia ini menerjemahkannya sebagai karunia roh, ya. Dalam bahasa aslinya itu ada istilah pneumatikon, ya. Kalau dalam versi King James di sini ditulis now concerning spiritual gifts. Gifts itu adalah karunia-karunia yang dianugerahkan kepada orang-orang percaya. Lalu kalau saudara melihat di ayat yang keempat, di dalam pembacaan kita tadi dikatakan ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Nah, istilah yang dipakai di sana bukan pneumatikon, tetapi karismaton, ya, karismaton, ya. Jadi yang diterjemahkan di sini sebagai rupa-rupa karunia, ya, prinsipnya sama, itu gifts, ya, pemberian, ya. Kalau pemberian itu tidak dicari, tapi diberikan. Kalau Anda mengusahakan sesuatu, kerja keras lalu dapat, itu bukan hadiah, bukan pemberian namanya. Bukan karunia, bukan anugerah, tapi Anda dapatkan itu adalah hasil usaha Anda sendiri, ya. Tetapi kalau namanya gift itu, saudara, pemberian, hadiah, itu tidak diusahakan. Maka semua karunia-karunia rohani ini tidak pernah diusahakan oleh kita. Tidak ada saya, Tuhan, karena Engkau sudah memanggil saya jadi pendeta, maka saya berjuang sekarang untuk mendapatkan karunia berkhotbah. Ya, dalam hal ini bernubuat, ya, atau karunia mengajar. Tuhan, saya minta sekarang, lalu saya berusaha untuk mendapatkan itu, lalu saya pelajari misalnya. Itu tidak ada. Namanya karunia diberikan oleh Tuhan, ya. Tuhan memberikan karunia kepada kita, lalu kita bisa pakai. Dan karunia itu nanti diasah, dipertajam dalam pelayanan. Orang punya karunia mengajar, tapi tidak pernah mengajar, itu tidak ada gunanya. Maka dia pun tetap saja seperti orang yang nggak bisa mengajar karena nggak pernah dipakai, saudara. Tapi kalau karunia itu dipakai,
maka dia semakin diasah semakin bagus. Dia mengajar semakin bagus. Nah, karunia-karunia rohani ini, nah minggu depan saya akan jelaskan lebih detail ya. Hari ini bukan itu yang saya mau jelaskan. Tapi saya sedikit singgung karunia-karunia rohani ini, saudara, yang diberikan oleh Roh Kudus itu mirip dengan bakat alamiah yang kita punya. Prinsipnya sama. Anda kalau suaranya bagus itu bawaan lahir, saudara. Tidak ada orang suara bagus itu karena dilatih. Orang kalau dasar suaranya itu false, memang dia tidak bakat musik, dilatih oleh ahli vokal yang paling top pun itu nggak akan pernah bagus. Tetap saja false. Saya tanya kepada saudara Richard, penggantimu nanti yang praktek di sini bisa nyanyi enggak? Wah, kurang bisa Pak, katanya. Ya tanggung jawab nanti kalau temannya tanya ya. Takkan nanti kan saya lihat ya, saya nilai nanti. Wah, saya bilang, bagaimana bisa pimpin liturgi kalau nggak bisa? Kalau kurang bisa nyanyi, ya. Nah, itu tidak bisa dipaksa, saudara. Tentu saja kita tidak bisa paksa. Ya, nanti lihat pelayanannya seperti apa kan. Jadi itu yang namanya bakat alamiah, orang bakat musik, ya. Itu bukan dilatih, itu bawaan. Bakat bawaan yang diberikan oleh Tuhan, semacam gift atau karunia yang diberikan oleh Tuhan. Talenta. Nanti orang yang mempunyai talenta itu kemudian berlatih. Nah, waktu dia latih musik, dia akan cepat bisa. Karena dia punya bakat musik. Tapi kasih orang yang suruh nyanyi suaranya false, bukan begitu. Do itu begini. Do, da, ulang. Do, da. Tidak bisa, saudara. Tidak mungkin bisa, sulit. Ya. Nah, mirip ya. Jadi karunia-karunia rohani diberikan oleh Tuhan, bukan kita yang memaksa Tuhan, meminta-minta Tuhan. Walaupun di dalam bagian Alkitab ya dikatakan ya, di dalam satu bagian dikatakan kita harus mengusahakan ya agar kita memiliki karunia. Tetapi itu lebih tepat bermaksud mengembangkan apa yang kita punya, yang sudah Tuhan berikan, dan Tuhan pasti beri minimal satu, saudara. Saudara tahu ilustrasi tentang talenta ya? Ada yang diberi 5, ada yang diberi 2, ada yang diberi 1. Jadi paling tidak minimal 1 Tuhan berikan. Dan ini ada banyak sekali karunia-karunia rohani. Minggu depan kita bahas itu. Ya, kita lihat penggolongannya bagaimana. Ya, ada yang berkaitan dengan bakat alamiah, ada yang memang ketika sudah jadi Kristen diberikan oleh Roh Kudus, ada. Minggu depan kita bahas itu, saudara. Nah, semua karunia-karunia ini ada sama kita. Tinggal bagaimana kita memperkembangkan itu. Minimal seseorang itu punya 1. Kalau dia multi karunia, itu lebih bagus lagi. Itu berarti dia pakai semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Nah, saudara, yang kedua yang kita perlu perhatikan itu adalah bahwa fungsi karunia itu hanya ada 1. Bukan banyak. Fungsi karunia itu sangat jelas sekali kalau saudara membaca 1 Korintus 14. Tadi tidak dibacakan ya, karena kita fokus pada 1 Korintus 12. Tapi di dalam 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 4 saya akan membacakan. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun dan menasihati dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Jadi saudara, prinsipnya semua karunia rohani itu adalah untuk membangun iman. Tidak boleh untuk pamer. Tidak boleh supaya mendapat pujian. Tidak boleh supaya orang mendapatkan kesempatan paling luas di gereja. Orang lain tidak perlu karena dia rasa tidak punya karunia. Ya, tidak boleh untuk menonjolkan diri, tapi untuk membangun. Jadi kalau seseorang mempunyai karunia mengajar, dia harus mengajar untuk membangun orang lain. Kalau seseorang mempunyai karunia untuk memberikan nasihat,
Tidak ada di sini, tapi di kitab Roma nanti kita akan lihat itu. Paulus juga mencatat beberapa karunia yang justru paling utama di dalam kitab Roma. Ya, minggu depan kita lihat itu dan sebentar kita akan singgung sedikit. Ya, itu saudara semua adalah untuk membangun, termasuk bahasa roh. Maka Paulus mengkritik orang-orang Korintus ini yang kacau sekali bahasa rohnya. Ya, mereka mungkin kayak model sekarang ya, tapi kalau zaman dulu saya percaya itu apa yang mereka gunakan ini Paulus tidak mengatakan bahasa rohmu palsu, tidak ada loh di Alkitab. Saudara coba teliti kitab Korintus, Paulus tidak pernah berkata bahasa rohmu palsu, tapi dia mengakui itu adalah karunia, tetapi dipergunakan secara kacau. Tapi kalau zaman ini itu sudah bahasa roh palsu, si kira beraba itu apa artinya? Sandalawas itu apa? Bahasa roh apa? Sandalawas. Ya sandal lama. Ya lawas bahasa Jawa kan lama ya. Apa artinya itu diulang-ulang sikira beraba. Itu bahasa yang kacau sama sekali saudara. Yang tidak ada artinya. Sedangkan bahasa roh itu yang dimaksud Paulus. Ya. Atau lebih tepatnya itu bahasa lain atau bahasa lidah. Ya saya ikuti saja istilah bahasa roh ya. Karena di dalam LAI sudah ditulis istilah bahasa roh. Sebetulnya yang benar itu istilahnya bahasa lain. Artinya bahasa lain yang digunakan di dunia ini yang tidak ada di sini. Misalnya kita menggunakan bahasa Indonesia di sini ya. Iya kan? Nah, sekarang masuk bahasa yang kita tidak kenal lalu orang bisa mengucapkan di sini. Nah, itulah yang disebut bahasa lain atau bahasa lidah. Ya, dalam istilah Kisah Para Rasul. Ya, speaking in tongue. Ya, kalau dalam istilah LAI ini ada istilah bahasa roh, sebetulnya aslinya tidak ada. Nanti kita akan bahas itu di dalam pembahasan tentang bahasa roh ya. Karena istilah ini ya, masuk karena pengaruh karismatik. Ya, yang mengatakan ada bahasa roh, ya, yang dianggap bahasa malaikat, bahasa bukan di dunia ini. Padahal bahasa roh yang dimaksud Alkitab itu atau bahasa lain, bahasa yang ada di dunia ini, saudara. Nah, di gereja sekarang bahasa apa itu yang mereka katakan bahasa roh? Kacau sekali. Itu bahasa rohnya sudah palsu, penggunaannya palsu. Kalau dalam kitab Korintus kekacauannya cuma satu. Mereka menggunakan bahasa roh yang benar, yaitu bahasa lain itu, tapi dipergunakan secara kacau. Bahkan mereka menyombongkan diri, menonjolkan diri loh. Mereka saing-saingan, aku golongan Paulus. Tidak, aku golongan Petrus. Petrus lebih hebat loh. Ada yang bilang Apolos jauh lebih hebat berdebat. Lihat dia berdebat dengan orang-orang Yahudi. Mungkin begitu kata-katanya. Jadi ada yang berkata aku golongan Paulus. Ada yang bilang aku golongan Kefas, Petrus. Ya. Ada yang bilang aku golongan daripada Apolos. Begitu ya. Apolos itu adalah seorang apologet ya, yang tercatat dalam Kisah Para Rasul. Yang berdebat dengan orang-orang Yahudi tak henti-hentinya, tak jemu-jemunya untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan, adalah Mesias yang dijanjikan dalam perjanjian lama. Nah, saudara, karunia apapun itu termasuk bahasa roh untuk membangun. Harus untuk membangun. Maka Paulus juga mencatat satu karunia lain untuk menafsir atau menerjemahkan bahasa roh. Jadi orang berbahasa roh perlu seseorang lain untuk menerjemahkan. Karena untuk membangun, saudara. Kalau orang berbahasa lain sendiri, ini saya asumsinya bahasa yang benar ya, bahasa lain yang benar, bahasa roh yang benar ya, bukan sikira beraba. Tapi tidak ada yang paham. Dia ucapkan itu. Lah siapa yang dibangun? Tidak ada. Siapa yang dibangkitkan imannya? Tidak ada, saudara. Dan itu bukan untuk, maksud saya bukan untuk itu karunia-karunia rohani diberikan. Ya, maka fungsi karunia-karunia rohani ini adalah untuk membangun jemaat. Di luar itu tidak diperlukan. Maka kalau saudara punya karunia disimpan sendiri, dosanya besar sekali. Ya, orang bisa mengajar tapi disimpan sendiri, itu luar biasa dosanya, saudara. Orang bisa memberikan nasihat yang bagus sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan, tapi diam saja, itu dia bertanggung jawab. Dosanya sama seperti orang yang terima 1 talenta ya, lalu dia pergi kubur. Lalu ketika Tuhannya datang,
Mana talenta yang saya percayakan kepadamu? Lalu dia bilang, saya tahu Tuhan adalah Tuhan yang jahat. Ya, maka daripada hilang, saya sembunyikan. Ketika Tuhan pulang, saya bisa kembalikan dengan aman. Tetapi bukan itu yang Tuannya minta. Yang Tuannya minta itu perkembangkan itu. Supaya ketika Tuannya pulang, dia bisa menerima berserta keuntungannya. Maka Tuhan memberikan kita karunia-karunia rohani untuk kita lipat gandakan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Jadi fungsinya adalah untuk membangun. Selama masih punya karunia apapun itu, gunakan sebisa mungkin untuk membangun gereja, membangun sesama, dan mempertumbuhkan iman jemaat. Ya, yang berikut sekarang saudara, Paulus juga berbicara mengenai karunia yang lebih utama. Saudara bisa melihat itu di dalam 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 4 ya, masih sama tadi ya. Mungkin saya minta satu orang, Richard, bisa maju untuk membacakan 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 4 ya. Silakan dibacakan. Ya. 1 Korintus pasal 14 ayat 1 sampai 4. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Iya, baik. Jadi Paulus di sana dengan sangat-sangat clear sekali menyatakan ada karunia yang lebih penting, ada yang kurang penting. Tidak semua sama pentingnya. Dia justru mendorong, usahakanlah kamu mempunyai karunia bernubuat. Lalu dia bandingkan dengan bahasa roh di sana. Bahasa roh itu hanya penting kalau ada yang menerjemahkan. Tapi kalau orang bernubuat, dalam konteks ini bernubuat itu memberikan pengajaran, teguran atas dosa-dosa. Ya, bagaimana murka Allah terhadap orang berdosa itu dihadirkan. Lalu bagaimana pengajaran firman yang sejati diberitakan, maka itu akan membangun jemaat. Maka ini yang perlu diusahakan, itu yang perlu menjadi prioritas di dalam gereja. Tapi gereja sekarang itu banyak sekali kacau. Hal bahasa roh itu yang diutamakan, bahkan dipakai untuk menakut-nakuti orang. Engkau kalau belum bisa bahasa roh, itu buktinya belum ada Roh Kudus. Ya, saya mendengar perkataan Philip Mantova mengatakan salah satu bukti seseorang sudah punya Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus adalah berbahasa roh. Ya, berarti kalau tidak berbahasa roh, dia belum pernah dibaptis dengan Roh Kudus. Ini kekacauan luar biasa, saudara. Bahasa roh itu karunia. Kalau karunia tidak semua orang terima. Ya, tidak semua orang mempunyai itu. Hanya orang-orang tertentu yang mendapat karunia itu, saudara. Jadi saudara, begitu banyak kekacauan pengajaran karunia-karunia rohani ini, saudara, yang kita perlu luruskan. Kita perlu terus-menerus membahas. Apapun itu sulitnya. Dimaki-maki orang silakan. Ini di dalam live chat video ini, saudara, sebelum streaming padahal seseorang menulis kata makian kasar sekali kepada saya. Ya, dia menulis kata makian yang begitu kasar. Dia bilang, saya ini bodoh ya, kamu itu bodoh, begitu ya. Lalu dia bilang, kalau Yanto Matalu mengusir setan, maka setan itu akan mencabik-cabik pakaian Yanto Matalu. Lalu kemudian dia ditelanjangi. Lalu minta maaf, dia sebut ini saya terus terang saja. Lalu burungnya ditarik-tarik menjadi panjang katanya. Itu kata ini seorang pendeta dimaki-maki seperti itu, dosanya besar sekali.
Ya, seorang pendeta yang memberitakan kebenaran firman Tuhan, engkau maki-maki seperti itu, dosamu besar sekali. Saya tidak akan membalas. Tidak akan membalas, saudara. Tetapi saya sudah berulang-ulang menantang mereka. Kamu bilang pendetamu benar, pendetamu yang tumpang tangan, orang jatuh-jatuh, itu yang sikir raba-raba itu. Ya, mari kita masuk ke dalam ruang perdebatan ilmiah dan akademik. Kita membahas bagian-bagian Alkitab yang kita perselisihkan ini. Tidak ada satupun yang menanggapi. Mereka tidak biasa berdebat, hanya biasa ngeroh, ya, ngeroh terus, saudara. Tapi pikirannya kosong. Orang kalau pikiran kosong gampang dirasuk setan. Ini prinsip penting sekali. Pikiran kita tidak boleh kosong. Ya, pikiran kita harus selalu penuh dengan firman Tuhan, penuh dengan perenungan akan Kristus, dan hati kita harus penuh dengan kehadiran Allah. Jiwa kita, saudara. Kalau tidak, orang yang kosong pikirannya itu akan dirasuk setan. Orang yang kerasukan setan itu yang biasa pikirannya itu labil, saudara. Ya, maka pikiran kita harus dipenuhi dengan firman Tuhan. Maka saudara-saudara tidak dirasuk setan, dan orang Kristen sejati tidak pernah dirasuk setan. Hanya mereka yang bukan Kristen sejati, belum pernah dilahirkan kembali, itu yang bisa dirasuk setan. Ya, lalu saya berkata, mari kita ini berdebat, tapi mereka tidak mau. Lalu juga, kalau begitu ikut cara kalian aja. Kan saya sesatkan, saya dipenuhi oleh roh setan kan? Ya sudah kan, pendetamu penuh Roh Kudus menurut kamu, dan saya penuh roh setan. Mari kita ketemu di satu tempat. Saya kasih kesempatan pertama, pendetamu tanking saya. Jadi pendeta-pendeta karismatik, ya, kayak Philip Mantova itu, ya, kalau berani, ya datang tanking dulu saya. Saya berdiri, silakan tanking saya dulu. Ya. Setelah itu baru gantian saya menengking dalam nama Tuhan Yesus. Betulkah yang ada dalam hatimu itu Kristus atau setan? Kalau itu roh setan, saya yakin dia pasti menggelepar jatuh. Orang reform tidak main-main, saudara. Kita jangan kira tidak bisa usir setan. Siapa sekarang pendeta karismatik, coba undang saya datang ke tempat mereka, datang ke gereja mereka. Silakan pendetanya tanking saya dulu. Setelah itu gantian, saya akan menengking. Sama seperti Elia bertempur dengan nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Saya serius, saudara. Saya tidak takut. Ya, saya tidak takut, saudara. Tapi tidak ada, sampai sekarang belum pernah ada yang berani mengundang saya. Loh, kalau engkau takut, engkau diajak debat tidak mau. Ikut caramu yang sebetulnya itu cara kampungan, ya. Iya, saling menengking itu kan cara kampungan. Iya, saya ikut, tapi juga tidak mau. Ada problem apa? Ada masalah apa? Saudara. Jadi saudara, kita tidak bisa bermain-main dengan firman Tuhan. Kita tidak bisa mempermain-mainkan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Kita hanya bisa mengajarkan apa yang diajarkan firman Tuhan dan mengikuti apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Dan Alkitab mengatakan ada karunia yang paling utama yang kita harus kerjakan, dan itu dikelompokkan dengan sangat bagus oleh Rasul Paulus dalam kitab Roma pasal 12, ya. Saya akan membaca sekarang Roma pasal 12 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan membacakan. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin.
Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Saudara perhatikan di situ, tidak ada bahasa roh di sana. Karunia-karunia yang bersifat seperti kesembuhan dan lain sebagainya itu tidak ada. Tidak dicatat. Bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, melakukan mujizat itu salah satu karunia. Tapi Paulus tidak mencatat di sana. Nah, yang disebut di sini adalah karunia-karunia utama yang harus ada dalam gereja. Yang lain boleh tidak ada, tapi yang ini wajib ada. Itu sebabnya Paulus menyebut di sini. Kenapa bahasa roh tidak disebut? Kenapa mengadakan mujizat tidak disebut? Kenapa menafsir bahasa roh tidak disebut? Karena bukan masuk karunia yang utama, ya. Nah, maka saudara, kalau saudara memperhatikan dalam kitab Roma ini, Paulus itu mementingkan karunia yang harus ada, yang harus dikerjakan di dalam gereja. Berkhotbah, bernubuat, mengajar, memberikan nasihat, ya, dan lain sebagainya, saudara. Ya, ada yang melayani juga, ya. Ya, jika seorang melayani, hendaklah ia melakukannya, ya, untuk memberikan pelayanan. Jadi saudara, karunia-karunia ada yang utama, ada yang tidak utama. Dan kita harus mengutamakan karunia-karunia paling utama. Lalu kemudian sekarang mengenai penggunaan karunia-karunia rohani. Saudara, kita akan membaca sekarang 1 Korintus 14 ayat yang ke-40. Saya minta saudara Richard lagi untuk membaca dengan suara keras satu ayat ini. Ya, 1 Korintus 14 ayat yang ke-40. 1 Korintus pasal 14 ayat 40. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Ya, setelah Paulus berbicara banyak tentang karunia-karunia rohani, lalu bagaimana pertemuan jemaat, Paulus memberikan satu prinsip di sini, yaitu segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Tidak boleh kacau balau. Sopan berarti secara moral itu bertanggung jawab. Ya, sebetulnya ibadah ini sopan tidak hanya dalam hal penggunaan karunia-karunia roh, tetapi juga dalam segala sesuatu, menata liturgi, berpakaian, ya, berpakaian asal-asalan. Saya lihat ibu-ibu Kristen kadang-kadang itu berpakaian tidak tanggung jawab. Masa pakai ini yang keleknya bisa kelihatan, ya. Jadi ada kan punya ibu-ibu itu, ya. Itu kaos you can see namanya, ya. You can see. Tahu you can see, ya. Engkau dapat lihat kelek buatannya. Ya, ini kacau, saudara. Ini tidak sopan. Nanti datanglah pihak sebelah. Lihat orang Kristen, cara berpakaiannya tidak senonoh. Beda kalau kami. Ya memang beda, saudara. Orang Kristen kadang-kadang itu kurang ajar. Karena sudah diselamatkan oleh Tuhan, dapat anugerah, tapi hidup bebas kurang ajar. Saya tidak mengatakan semua, ya. Ada orang-orang tertentu yang tidak sopan. Demikian juga dalam beribadah. Anda kalau ibadah, lompat-lompat, joget-joget, lagunya, ibadahnya itu lagu dangdut. Ya memang sih kata-katanya kelihatan bagus kan, tapi irama dangdut, berdiri kiri kanan, lalu mulai joget, goyang pinggang kiri kanan, lalu nyentuh pinggang orang lain. Tidak sopan, saudara itu. Ini bagaimana bisa dikatakan ibadah? Ini night club. Ibadah yang beres itu harus duduk dengan tenang, memuji Tuhan dan bersemangat. Matanya harus melihat, pikirannya harus jelas, konsentrasi harus penuh di dalam mendengarkan firman Tuhan. Disuruh berdoa dan bersemangat, dengan cerah, dengan bijaksana, pikiran yang terang. Orang yang berkhotbah dan jelas, kalimat-kalimat yang jelas, dengan semangat. Orang yang memuji Tuhan sama. Orang suruh maju
Sopran. Sopran kan penting sekali ya, semua dalam kor itu kan penting ya. Sopran, alto, tenor, bass, penting semua. Tapi masing-masing harus menyesuaikan. Tapi yang paling keras harus sopran. Nanti kalau altonya keras sendiri, lagu aslinya tenggelam nanti kan. Suruh nyanyi sopran, nyanyi lemas, matanya ngantuk, itu tidak boleh saudara. Orang Kristen kok matanya lemas, ngantuk, suruh nyanyi. Ya, ini masuk dalam bagian yang bagi saya itu tidak sopan terhadap Tuhan. Kalau saudara dalam perjanjian lama melayani Tuhan tidak sembarangan. Itu sebabnya para imam yang masuk ke ruang maha suci, kakinya diikat giring-giring, lalu juga diikatkan tali. Karena orang tidak bisa masuk ke dalam. Kalau Tuhan membunuh mati seorang imam yang kerja asal-asalan, yang mungkin model tadi itu malas-malasan, ngantuk-ngantuk begitu. Untuk Tuhan ngantuk-ngantuk, ini tidak boleh saudara. Kalau salah kerja di ruang maha suci, Tuhan bunuh dia di dalam. Orang tidak bisa masuk. Kalau sudah nggak ada giring-giring, kan dikasih giring-giring kakinya. Kalau sudah tidak ada suara giring-giring, tunggu lama kok tidak ada ya. Nggak kedengaran aktivitas. Taulah mereka, orang itu sudah mati. Lalu dia diseret dengan tali. Jadi untuk Tuhan saudara harus yang terbaik. Kalau diminta main musik yang terbaik. Kalau diminta untuk khotbah yang terbaik. Diminta untuk doa yang terbaik. Diminta untuk berpakaian yang terbaik untuk Tuhan. Jadi istilah sopan di sini bukan hanya masalah karunia yang kacau ya, yang kita harus sopan. Tapi segala sesuatu, liturgi, ibadah kita semua saudara harus sopan. Ya, harus sopan. Dan Paulus bicara di sini itu memang setelah berbicara kekacauan karunia-karunia rohani, khususnya yang paling ditekankan adalah kekacauan berbahasa roh. Kacau sekali mereka berbahasa roh, saudara. Maka Paulus berkata, hendaklah segala sesuatu harus sopan dan teratur. Ya, dalam versi King James apa di sini, saudara? Let all things be done decently and in order. Decently itu sopan, ya, layak secara moral, dan order itu teratur. Sopan dan teratur. Nah, ini prinsip penting saudara. Ini dilanggar saudara. Orang kacau-kacau ibadah. Orang jatuh-jatuh. Wanita-wanita jatuh-jatuh. Katanya dipenuhi Roh Kudus tapi rok tersingkap ke atas. Sama sekali tidak sopan. Dan kacau balau luar biasa. Ya, ini yang kita harus luruskan saudara. Ini yang kita harus koreksi. Agar gereja bisa dibangunkan ke arah yang benar. Bisa ditumbuhkan imannya ke arah yang benar. Terakhir sekarang, prinsip berikutnya yang terakhir, orang yang memiliki karunia rohani nggak tentu hidupnya suci. Oh, kok bisa Pak Pendeta? Bisa. Ya, orang yang mempunyai karunia rohani nggak tentu hidupnya suci. Maka bisa jadi ada seorang pendeta khotbah hebat sekali. Itu karunia. Mengajar hebat sekali. Tapi tadi malam pergi ke tempat pelacuran. Dia main pelacur. Lalu minggu berkhotbah. Ada hal-hal yang semacam ini ada saudara. Ya. Ada yang seperti itu. Seorang pendeta sementara berbuat dosa atau majelis gereja sementara menggunakan karunianya, sementara dia terus hidup dalam dosa. Nah, oleh karenanya saudara, karunia rohani walaupun begitu bagus dalam diri seseorang, tetapi nggak tentu orang itu suci hidupnya. Yang menjadi indikator hidup suci bukan karunia-karunia rohani, tapi buah roh. Kalau Anda punya buah roh, kasih, damai sejahtera, sukacita, kesetiaan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri, kitalah orang yang mempunyai kehidupan yang suci. Karena orang yang mengasihi pasti suci. Orang yang punya damai sejahtera
Pasti orang yang hidup suci. Orang ada dalam dosa, tidak mungkin ada sejahtera. Ya. Saudara memelihara dosa nggak ada sejahtera loh. Tidak ada sejahtera. Roh Kudus akan tuntut itu. Kamu harus akui dosamu. Bereskan dosamu, baru kamu ada sejahtera. Kalau belum beres dosa, tidak ada sejahtera. Ya, jadi saudara, buah roh yang menjadi indikator hidup suci, bukan karunia rohani. Maka seseorang yang mempunyai karunia rohani, dia bisa menjadi orang yang mungkin mempraktekkan karunia itu begitu indah, begitu bagus, tapi sementara dia sedang berbuat dosa. Walaupun saudara, tetap saja seseorang yang mempraktekkan karunia rohani diimbangi dengan hidup suci, itu pengaruhnya akan lebih bagus, lebih bersih daripada orang-orang yang berbuat dosa sementara mempraktekkan karunia roh. Saya bicara sampai di sini saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati kami untuk perjamuan kudus sebentar. Ajar kami untuk menggunakan karunia-karunia rohani sesuai dengan kehendak Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Biarlah kami juga menggunakan karunia-karunia itu di dalam kesucian hidup, di dalam kepenuhan buah roh. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.